penyebab utama ada halangan, ada masalah hubungan kita dengan Bapa di surga, itu letaknya di otak ini, di pikiran ini. Kalau saudara membaca baik-baik surat-surat Paulus akan tahu dia bicara banyak tentang pikiran ini. Kalau saudara pernah mendengar di dalam dunia tahu ilmu pengetahuan kata ism, tahu ya? Apa itu kata lainnya? Ayo bahasa Indonesia, ism itu apa? Faham, pendapat, pikiran orang. Nah, ism itu yang masuk di pikiran kita, itu yang menyebabkan hubungan kita dengan Bapa di surga terhalang. Jadi bukan setan, itu pola pikir. Nah, pola pikir kita itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang nomor satu, apa yang kita dengar dan kita baca. Itu nomor satu. Lagi sekali apa yang kita dengar dan kita baca. Maaf, jangan saudara marah dulu, tapi ini fakta. Nah, di antara kerancuan, kekacauan di dalam firman Tuhan, dalam gereja Tuhan, sehingga terjadi begitu banyak faham di dalam Kristen sendiri. Bukan cuma antar gereja. Artinya yang gereja Protestan dan Pentakosta, nanti Pentakosta Katolik dan apalagi, bukan, itu terlalu besar. Di dalam antar satu sinode sendiri, berapa banyak terjadi isme-isme, kesalahpahaman, gangguan di otak itu. Kenapa? Justru hal yang paling bahaya adalah doktrin-doktrin yang ditemukan oleh teolog-teolog itu membuat kita jadi bingung mau dengar firman yang mana. Belum lagi buku-buku rohani yang makin banyak sekarang ini. Yang satu ngomong begini, satu ngomong begitu. Berapa banyak orang Kristen sendiri jadi bingung mau yang mana. Karena yang ngomong semuanya pendeta, semuanya batuan, semuanya orang teologi. Nah, itu semua terjadi karena pola pikir ini. Kita harus menyadari itu betul-betul. Bagi anak-anak Tuhan, kalau saya pakai istilah jemaat biasa istilahnya, kami minta maaf. Atas nama semua hamba Tuhan, pengajar-pengajar, kami minta maaf. Sebab kamilah yang membuat saudara bingung. Betul tidak? Kami yang buat saudara bingung. Nah, lalu bagaimana jalan keluarnya ini? Apalagi dengan adanya handphone BlackBerry, tiap hari dibombardir firman kayak begitu. Yang hari-hari ini saudara lihat, gara-gara mau ada KTP, elektronik KTP, orang mulai takut dicip begini segala-segala. Macam-macam, bebas. Orang apa lewat internet, lebih lagi, ramai sekali. Orang bisa nulis apa saja. Nah, bagaimana cara mengatasi semuanya ini? Itu jadi bingung, jadi pusing. Bahkan di antara berapa keluarga yang saya pernah temui, antara suami istri pun bisa perang sendiri. Karena istri dengan pendeta A, suami dengan pendeta B, nanti anaknya dengan pendeta C. Perang 3 orang di rumah ini. Kata pendeta itu, satu kata pendeta ini. Saudara bayangkan. Terus begitu lebih kurang ajar lagi para pendeta ini. Pecah terus hobinya. Buka gereja baru lagi. Betul tidak? Saya dari dulu menentang pembukaan gereja-gereja baru. Untuk apa? Yang ada ini diurus dulu. Jangan ditambahi lagi. Maka itu mungkin, maaf kalau saya berkata ini, mungkin saya sisa-sisa. Saya berkata, mungkin saya sisa satu-satunya pendeta yang tidak pernah buka gereja sampai hari ini. Padahal orang itu sering ngomong, kalau Pak Daniel buka gereja pasti penuh jemaatnya. Saya bilang, saya nggak hobi, saya bilang begitu. Serius, makanya itu kalau saudara ditelepon ada pendeta dari Jogja, dari Salatiga, dari Jakarta, nelfoni biasanya pendeta gitu suka cari orang-orang kaya itu.
diteleponi, dideketi, ayo buka gereja yuk, nanti saya jadi pendetanya, nanti saya angkat saudara jadi wakil pendeta. Senang sekali itu orang-orang kaya dibombong-bombong begitu. Saudara, itu yang merusak betul-betul. Jadi mau bagaimana sekarang ini? Jadi pikiran kita sudah dipenuhi dengan banyak faham yang tidak kembali mutlak kepada Alkitab itu sendiri. Saya akan dahului dengan beberapa ayat untuk menjadi dasar supaya kita makin kuat. Kenapa itu semua bisa terjadi? Saya mulai begini. Maaf ya. Kalau sekarang ini kita berkumpul kira-kira 100-an orang, kira-kira ya. Lalu semua kita itu sepakat. Dalam 2 bulan ini kita jangan ketemu. Ya. Tapi serius, setiap hari, entah berapa jam, masing-masing kita menentukan. Selama 2 bulan setiap hari. Tidak ada kerjaan lain, kita baca Alkitab, kita gali, kita bongkar Alkitab ini dengan konteks kita sendiri, dengan hati kita sendiri semuanya. Saudara percaya enggak? 2 bulan kemudian kita kumpul, lahir 100 doktrin baru. Jawab, kira-kira ya atau tidak? Nah, suatu kali saya ngomong pada Papa di surga, gawat kalau begini. Masing-masing orang bisa punya sinode sendiri-sendiri. Lalu masing-masing kita jadi ketua sinode. Lalu masing-masing kita menetapkan ajaran baru sesuai apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Nah itu lebih celaka lagi. Kalau pakai bumbu saya dapat dari Tuhan. Lalu masing-masing kita berkata saya dapat dari Tuhan. Nah Tuhannya kok membingungkan. Tuhan yang mana ini saya ikuti? Saudara, satu hari Roh Kudus menerangkan itu kepada saya kagum sekali. Kalau saudara melihat jalan raya dan saudara melihat jalan setapak, saya ulangi, kalau saudara melihat jalan raya dan saudara melihat jalan setapak, bedanya itu apa? Besar kecil. Belum tentu ada jalan setapak juga gede. Kalau saudara sering ke hutan, bekas truk-truk yang masuk, gede juga itu jalan setapak. Salah, bukan besar kecil, bedanya jalan setapak dan jalan raya. Apa? Nah, itu dia pembatasnya. Yang ngomong siapa tadi? Oh, anak saya itu. Yang membedakan jalan raya dan jalan setapak itu garisnya, saudara. Dan kata permanen itu ada. Jalan setapak kalau nggak dilalui beberapa saat, apalagi yang di Papua. Saya tinggal di Papua. Sana itu tanahnya subur, beda dengan Kalimantan. Kalimantan hutan ditebang langsung gundul, di Papua tidak. Begitu ditebang, 3 bulan kemudian jadi belukar lagi, muncul tumbuhan yang lain, hebat sekali. Nah di Papua jalan setapak, seminggu nggak dilewati orang, sudah jadi semak lagi, hilang. Nah itu yang membedakan jalan setapak dan jalan raya. Garisnya, permanennya itu. Saudara bisa bayangkan kalau jalan raya tidak ada garisnya, kira-kira terjadi apa? Kecelakaan. Karena sopir bingung, ini yang mana jalurku, ini yang mana jalurku. Nah kalau kita melihat jalan, nah kenapa Roh Kudus memberi saya kata jalan? Sebab Yesus pernah berkata dia itu apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan 3 hal ini. Kalau orang hidup tidak jalan di jalan, berarti dia jalan di mana? Gampang sekali. Oh, berarti saudara nggak pernah mikir selama ini. Oke. Secara hukum internasional, yang disebut jalan itu kiri kanannya harus ada apa? Bukan membatas lagi nih. Selokan. Loh betul tidak? Itu aturan internasional. Maka itu kalau seorang nginjil pakai logika ini orang ngerti. Karena satu-satunya pribadi, dengar ya, satu-satunya pribadi di dunia ini yang berkata akulah jalan. Siapa dia? Tuhan Yesus.
Tidak ada pribadi manapun di dunia yang pernah berkata, akulah jalan, kecuali Yesus. Tahun 78, saya masih ingat, bersama almarhum Dermiarin, kami itu diundang oleh PMK Universitas Katolik Widya Mandala di Surabaya. Ada diskusi. Nah, 2 season, 1 season Yermiarim, 1 season saya. Pas giliran season saya, ada penanya, karena diadakan tanya jawab juga. Ternyata yang tanya itu mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Wih, panitia kaget. Karena begitu dia berdiri memperkenalkan diri, Syarif siapa? Sebutan dari fakultas ini, Universitas Sunan Ampel, IAINH. Wah, suasana jadi tegang. Saya tenangkan. Kita bersyukur, saya tenangkan. Ada saudara kita yang ada di sini. Kita harus sambut dia. Jadi berubah suasana. Tapi saya kena bertanya. Sebab dia bertanya keluar dari konteks. Dia bertanya tentang Yohanes 14 ayat 6. Saya nggak pernah siap. Karena saya nggak pernah mikir akan ditanya seperti itu. Begini pertanyaannya. Apakah Bapak Pendeta sadar bahwa agama Bapak agama yang paling sombong sedunia? Oh, dia ngomong banyak-banyak. Terus setelah itu dia nyebut ayat itu. Dia baca, ternyata dia hafal Alkitab. Dia bisa lompat ayat ini, lompat ayat itu. Nah, dia tekankan adalah, coba Bapak simak baik-baik. Tidak ada orang yang bisa ke surga kalau nggak lewat aku. Sombong sekali. Loh, logikanya betul nggak, Sir? Sombong bener ini Yesus. Saya noleh ke Yeremia, maksudnya kamu yang jawab. Kamu saya nggak siap begini. Saya kenal betul ke Yeremia. Saya tuh tinggal dengan dia satu tempat tidur, nggak cuma satu kamar, itu 4 tahun, Saudara. Sampai istilah saya tuh hafal bau kentutnya. Habis 4 tahun satu tempat tidur pergi. Pernah satu kali kami ke pedalaman. Jangan mikir macam-macam. Kalau ingat itu saya betul luar biasa. Sikat gigi dan celana dalam harus kami gantian. Karena habis saya nggak keluar-keluar. Sampai sedekat itu saya dengan dia. Nah, saya tahu gaya dia. Dalam arti, kamu yang jawab, aku nggak ikut-ikut. Wah, ini bagaimana saya bilang begitu. Ini mahasiswa mesti nyerocos saja. Saya berdoa, apa-apa beri saya hikmat. Saya nggak mau berdebat, tapi saya nggak mampu. Karena dia pintar sekali. Setelah dia selesai ngomong panjang lebar, nah saya nggak mau jawab panjang-panjang, takut salah lagi nanti itu. Betul nggak? Orang yang pintar ngomong diajak ngomong panjang, buat tambah panjang itu nanti. Jadi supaya stop, saya bilang Tuhan beri yang pendek saja supaya dia tahu. Setelah itu begini logikanya. Saya dapat hikmat dari Roh Kudus yang luar biasa. Seandainya di dunia ini ada sebuah pabrik sabun, lalu pasang iklan, inilah satu-satunya sabun di dunia, sekali pakai tidak perlu mandi sampai mati. Wah, keren, saya bilang begitu. Saya bilang, Papa engkau hebat. Nah, kira-kira saudara akan coba beli atau tidak? Walaupun sombong betul pabrik sabun itu. Dia jawab, saya akan coba. Nah, itu dia. Karena di dunia ini tidak ada lagi orang yang pernah ngomong, akulah jalan. Dan itu cuma Yesus. Saya pernah coba. Kenapa saudara nggak coba? Diam dia, saudara. Penanya berikut. Wih, saya lega betul. Tuhan terima kasih dia nggak ngomong lagi. Jadi kenapa marah kalau ada orang yang ngomong kalau nggak lewat aku nggak bisa ke surga? Itu haknya dia. Hebat bukan Roh Kudus itu, saudara? Saya berdoa, Tuhan lain kali kalau ada apa-apa jangan kasih saya sulit. Cukup saya bilang sekali itu karena ribet saya. Oke, nah itulah fakta. Karena tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang pernah bicara akulah jalan kecuali Yesus.
Jadi kalau saya nerangkan kepada orang lain, nggak usah pakai kata agama, nggak usah pakai kata Tuhan. Hidup itu berjalan. Dan yang pernah ngomong jalan cuma Nabi Isa atau Yesus. Ya sudah, nggak usah didiskusikan lagi. Sama seperti pabrik sabun tadi. Oke? Nah, jadi kalau saudara ketemu orang yang sedang bingung nggak tahu jalan, tunjukkanlah jalan. Amin, gampang bukan? Terus yakinkan orang itu. Jadi kalau kamu sedang berjalan, tetapi sedang jalan bukan di jalan, berarti kamu sudah masuk got. Betul tidak saudara? Nah itulah gampangnya hidup. Maka orang itu pasti akan tertarik untuk ingin tahu lebih dalam. Nah saya kembali. Saya berkata, Papa, saya bisa salah menafsirkan Alkitab karena saya masih manusia. Saya takut salah. Apalagi yang mendengarkan saya cukup banyak, saya nggak mau salah. Ingat Rasul Paulus pernah ngomong di surat Korintus, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Saya paling takut ayat itu. Begini Roh Kudus mengajarkan. 2 garis yang Tuhan Yesus pernah katakan. Dengarkan, ada 2 garis yang Tuhan Yesus pernah katakan. Dia berkata gini, garis yang pertama adalah, inilah hukum yang pertama dan terutama. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatan. Masih ingat itu? Dan yang kedua, bukan nomor 2, beda. Nomor 2 dan kedua itu beda. Karena begini kata Tuhan Yesus, dan yang kedua yang sama dengan itu. Masih ingat kata itu saudara? Berarti nomor 1, nomor 2 atau apa? Lu ayo cepat. Artinya sama, cuma letaknya yang beda. Dan yang kedua yang sama dengan itu, teruskan, yaitu kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau gereja tidak ingin salah dalam menafsirkan firman, selalu di dalam koridor, atau kata koridor, dalam frame, di dalam 2 garis itu. Jangan keluar. Apa saja yang kita baca, kita renungkan, kita cerna sebelum kita bagi kepada orang lain. Awas, surga nggak perlu calo, katakan amin. Maka itu para pengkhotbah saya pesan ini, jangan pernah khotbahkan firman yang belum pernah kita alami. Kita jadi calo nanti, menyuruh orang berangkat, yang disuruh berangkat, yang teriak-teriak masih di situ. Nah, surga nggak butuh calo, ingat itu baik. Jadi kalau kita merenungkan firman, belajar firman, nikmati dulu. Minta langsung praktikum dari Roh Kudus. Oh enggak, amin. Betul? Kenapa? Karena kita harus ngalami. Nah, apa saja yang kita dapatkan supaya logika kita, pikiran kita dipengaruhi oleh firman yang benar, maka semua yang kita baca, kita tafsirkan, kita renungkan, kita cerna, kita aplikasikan untuk hidup sendiri, selalu di garis yang kiri. Apakah aku sedang mengasihi Tuhanku dengan segenap tadi? Maaf, jangan tersinggung. Doktrin itu tidak kena di jalur yang pertama. Kenapa? Sebab doktrin itu harus dipertahankan dan diperdebatkan, supaya si penemu doktrin tidak dikalahkan oleh yang lain. Maka itu kalau ada orang ahli teologi ketemu ahli teologi, sulit untuk saling menghargai, karena masing-masing menganggap aku paling benar. Dan itu yang terjadi dalam gereja sampai hari ini. Nggak usah gereja yang berbeda, di kalangan Pantekosta sendiri, di kalangan karismatik sendiri, itu perang sampai hari ini.
Lihat aja kota Solo. Masing-masing gereja mempertahankan argumentasinya, aku yang benar. Berarti nggak ada kasih kepada Tuhan. Karena kalau firman itu nggak usah dibela, katakan apa? Firman juga nggak usah diperdebatkan. Yang penting kita mengasihi dia. Dan cara bentuk konkret mengasihi cuma satu, menerima orang lain apa adanya. Masih ingat Paulus berkata di Roma 14, kamu harus terima semua orang tanpa mempercakapkan, mempermasalahkan, memperdebatkan tentang pendapatnya, tentang imannya. Nggak usah, terima. Nah, kita harus terima pendapat orang lain. Itulah kasih. Lalu yang kedua, garis yang sebelah ini, jangan keluar bahwa apapun juga yang kita baca, kita tafsirkan, kita cerna, kita aplikasikan, kita lakukan dalam hidup, selalu buahnya makin besar kasih kita kepada orang lain, bukan makin kurang. Amin, saudara? Sederhana sekali. Maka kalau kita dalam dua garis itu, tidak akan ada masalah dalam kehidupan kita. Mulai hari ini bacalah firman, cernalah. Dan jangan dipengaruhi oleh yang lain-lain. Biar dia saja yang mempengaruhi kita. Kalau firman itu kita baca seperti itu luar biasa. Maaf, saya beri contoh konkret. Saya tidak bermaksud menyinggung salah satu gereja, tidak. Tapi ini fakta. Begitu banyaknya di kalangan Pantai Kosta dan karismatik menerjemahkan firman dalam ukuran kekayaan. Ngerti maksud saya itu? Sukses, kaya, setiap sekian tahun harus ganti mobil. Di gereja-gereja yang seperti itu mengajarkan tidak boleh anggota jemaatnya rumahnya itu kontrak, harus beli. Itu ditekankan seperti itu. Ukurannya materi. Nah, itu jelas tidak di dalam dua garis itu. Maka itu saya katakan itulah jalan setapak. Dan itu berbahaya. Akhirnya orang yang mendengar berita itu hanya mikir diri sendiri. Kapan aku sukses? Kapan aku kaya? Karena firman yang disampaikan selalu bicara soal uang. Nah, itulah contoh. Jadi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu mutlak, katakan amin. Itu tidak bisa ditawar sama sekali. Nah, kalau kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu bisa disembunyikan atau tidak, saudara? Siapa jawab bisa disembunyikan atau tidak? Tidak. Orang yang mengasihi itu pasti diekspresikan, dinyatakan, diungkapkan. Nah, ini yang kita harus tahu. Betapa kasih itu luar biasa. Untuk kita mengenal kebenaran itu. Sehingga sejahat apa seorang manusia, sekejam apa seorang manusia, kalau dikasih pasti berubah. Amin. Maaf, saya beri contoh anjing saja, binatang saja. Kalau dikasih itu berubah. Pasti ada beberapa di antara kita pernah punya pengalaman itu. Apalagi manusia. Nah, dunia ini memerlukan itu. Jadi semua berita, semua isme yang ada di hidup kita harus yang berbau kasih. Dan semuanya adalah kasih. Amin. Tidak boleh yang lain. Saudara, saya ingat November 85. Tiba-tiba, saudara, saya itu nggak ngerti. Saya bersyukur kepada Bapa di surga. Kalau dia itu mengajar saya, dia pasti munculkan sesuatu di otak saya. Saya lupa tanggalnya, tapi saya ingat bulannya. November 85. Tiba-tiba itu muncul di benak saya. Untuk mencari sejarah. Kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Saya ini kalau dengan Papa di surga diskusi itu apa adanya. Saya ngomong bebas karena dia Papa, saya anak. Maka itu kalau saudara mengaku Kristen, saudara belum pernah punya hubungan apa dengan anak,
maka maaf, saudara baru beragama Kristen. Saudara belum orang Kristen. Setuju tidak saya ngomong ini? Karena hubungan ini. Maka itu ingat mengapa ketika pertama kali murid-muridnya tanya, "Guru, ajari kami berdoa." Itu Lukas 11. Oh, kalian minta diajar berdoa? Iya, seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya berdoa. Lalu ayat 2 berkata Lukas 11, "Kalau kamu berdoa, katakan, Papa." Saudara keluarkan kalimat itu. Katakan. Semua agama di dunia kalau mengajak umatnya berdoa bukan pakai kalimat katakan, tapi ucapkan. Tidak ada agama apapun menggunakan kalimat katakan. Saudara teliti baik-baik, yang bisa bahasa Inggris akan lebih mudah. To say dan to tell itu beda. Katakan itu unsurnya ungkapan hati. Ucapkan itu unsurnya menirukan, mengulang. Ucapkan kalimat doa, ucapkan, nah itu agama. Jadi Tuhan Yesus sejak awal sudah berkata katakan, bukan ucapkan. Maka itu satu-satunya kitab suci agama di dunia ini. Satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang tidak ada aturan doa baku, tahu kata baku ya, yang harus dihafal. Itu cuma kitab sucinya orang Kristen. Kitab suci semua agama di dunia itu harus ada kalimat-kalimat doa yang baku. Karena para pendirinya mengajarkan hafalkan itu. Maka itu mereka mengulang terus sampai hari ini sudah ribuan tahun. Orang tua mana di dunia akan bangga dan bahagia punya anak sudah umur 24 tahun. Kalimatnya sama, papa makan, papa makan, papa makan, papa makan, papa makan, papa makan. Nggak bisa ngomong yang lain. Ngerti ilustrasi itu? Nah itulah agama. Nggak boleh dirubah kata-katanya. Jadi Tuhan tidak mau kita hanya mengulang-ulang. Kalau kamu berdoa, katakan. Bagi yang belum tahu, coba saudara buka Lukas 11 ayat 1 dan 2. Ayat 2 itu menarik sekali. Dan kata pertama, Papa. Lukas 11 ayat 2. 1 dan 2. Kata pertama. Oh, kamu minta saya berdoa, aku ajar. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Papa. Itu luar biasa, saudara. Papa. Saudara, bertahun-tahun saya menunggu jawaban dari Roh Kudus tentang Mazmur 8 ayat 3. Saya sulit untuk menerima, tapi saya percaya itu firman Papa saya. Cuma saya bingung. Dalam Mazmur 8 ayat 3 itu dikatakan, sebab dari mulut bayi-bayi dan dari mulut anak-anak yang masih menyusu telah kau letakkan dasar dan kekuatan untuk melawan musuh dan membungkam pendendam. Kesimpulan saya, Papa, sadis sekali bayi-bayi diajak perang. Betul tidak? Dari mulut bayi-bayi dan dari mulut anak yang masih menyusu. Saya nggak ketemu, saudara. Sampai suatu hari setelah 3 tahun saya tinggal di Papua, saya bertemu dengan saudara dari Wycliffe, penterjemah Alkitab, sekarang namanya Kartidaya, lembaga itu. Akhirnya saya sedikit tahu tentang linguistik, karena mereka menerangkan. Wow, saya kagum. Jadi bukan belajar bahasa, tapi ilmu tentang bahasa. Itu beda. Linguistik. Nah, dalam sejarah linguistik, saudara, buka nanti di Google atau di ensiklopedia, saudara akan kagum melihat itu. Ternyata linguistik, lembaga linguistik internasional, itu ada gara-gara Alkitab. Loh, kenapa? Sebab satu-satunya kitab suci agama di dunia ini
yang boleh diterjemahkan ke bahasa lain cuma kitab suci kita. Sebetulnya seluruh kitab suci agama apapun tidak pernah boleh diterjemahkan. Mereka takut salah. Maka itu kenapa Gereja Katolik dulu pakai faham itu. Baru Konsili Vatikan yang kedua tahun 62 ada perubahan, boleh diterjemahkan. Karena itu agama. Mereka takut salah. Nah, karena Alkitab harus diterjemahkan ke dalam semua bahasa, maka perlu lembaga baru namanya linguistik. Dari kata lingua. Itu kalau nggak ada Alkitab tidak ada itu. Itu hebat sekali. Nah, terus mereka membuat patokan. Bahasa tertua di dunia dan terlengkap yang diakui oleh manusia itu bahasa Aramik. Dan itulah bahasa mother tongue-nya Tuhan Yesus. Maka itu ketika Mel Gibson membuat film The Passion of the Christ menggunakan bahasa Aramik, karena itu bahasa yang dipakai oleh manusia di zaman itu. Nah, dari bahasa Aramik muncullah bahasa-bahasa dunia. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Latin, dan bahasa yang lain. Itu dari bahasa Arab. Nah, abjad bahasa Aramik itu ab yang pertama. Nah, sekarang saudara lihat. Siapa masih ingat? Ketika bayi bangsa apa saja, bangsa apa saja, bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Dayak, bangsa Papua, bangsa Sunda, bangsa Itali, bangsa apa saja. Ketika bayi-bayi itu mulai mengucapkan sebuah abjad, bukan bersuara. Abjad apa yang kuat? Lihat bayi-bayi bangsa apa saja. Selalu begitu. Nggak ada bayi bilang S, terus P, D, R. Woi, bayi keren. Semuanya A. Nah, waktu mereka menerangkan itu di Papua, mereka nggak nyebut Mazmur 8. Saya langsung ingat Mazmur 8. Oh, ini rahasianya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu telah kau letakkan sebuah dasar yang kekuatan untuk melawan musuh dan membungkam pendendam. Ternyata, saudara, bayi manusia itu beda dengan bayi binatang. Betul tidak? Bedanya apa? 90% bayi binatang procot lari. Betul? Bayi orang tidak bisa. Procot oek. Dirawat sampai umur 5 tahun. Bisa ngaduk susu sendiri. Goblok mbok itu. Betul tidak? Dipelihara 5 tahun. Tidak bisa ngaduk susu sendiri. Tapi bayi binatang lahir langsung lari, makan. Hanya sekian persen kecil saja yang tunggu sampai dia bisa apa. Berarti manusia yang paling rawan bahaya adalah bayi-bayi. Jadi maaf ya ibu-ibu, jangan sok tahu. Kalau anak nangis, oh lapar, belum tentu. Kita nggak ngerti dia ngomong apa. Betul? Oh kencing, belum tentu. Kan cuma nebak-nebak, bukan? Betul? Kita nggak pernah tahu dia itu kenapa. Ternyata yang tahu adalah Papa di surga. Sebab di mulut mereka ada kode-kode yang cuma Papa tahu. Nah, ketika A adalah abjad pertama, ini kenal oleh bayi. Ternyata dia panggil Abba, Ab. Begitu bayi-bayi itu berteriak, surga langsung turun tangan dalam bahaya itu anak. Maka itu buktikan dengan fakta. Dalam semua bencana alam dan kecelakaan alat-alat transportasi, kenapa persentasi bayi lebih banyak yang selamat daripada orang dewasa? Hebat sekali ayat itu. Kagum bukan pada firman Tuhan? Maka
itu tolong rekan-rekan pendeta maafkan saya. Jangan kalau khotbah cuma surga, neraka, Yudea, Galilea. Maaf. Nanti yang dengar pulang bawa apa tidak tahu. Sampaikan firman sebagai buku kehidupan yang luar biasa. Katakan amin. Ini buku kehidupan yang luar biasa. Saudara sadar tidak? Buku kesehatan yang tertua di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia adalah kitab Musa. Katakan amin. Tidak ada buku kesehatan yang lebih tua dari surat Musa, kitab Taurat Musa. Kitab hukum pidana dan hukum perdata yang pertama ditulis juga Musa. Yang nulisnya itu tertua. Struktur pemerintahan yang menulis juga Musa. Kalau saudara pernah tahu sejarah kata republik yang dianut oleh negara Roma, itu negara republik pertama di dunia. Catatan tertua kata republik, struktur republik itu di Yesaya pasal 32. Ketika Yahweh itu punya 3 wewenang sebagai lembaga eksekutif, sebagai lembaga yudikatif, dan sebagai lembaga legislatif. Oke, saya tunjukkan ya supaya saudara makin yakin. Juga saudara sadar tidak? Literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia tentang dunia itu bulat, itu kitab Ayub dan kitab Yesaya. Tidak ada kitab yang lebih tua daripada itu kecuali kitab Yesaya. Jadi kitab Ayub itu kitab yang tertua dengan kitab Yesaya yang menyatakan dunia bulat. Saya nggak ada waktu untuk menunjukkan, nanti saudara cari sendiri di rumah. Ya, kalau semua ditunjukkan kapan belajarnya. Maaf, pasal 33 Yesaya saya salah. Pasal 33 ayat 22. Jadi sejarah republik itu di ayat ini. Ketika dibongkar hebat sekali. Dengar ya. Sebab Yahweh ialah hakim kita. Nah, inilah yudikatif. 33 ayat 22 kitab Yesaya. Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita. Inilah legislatif. Yahweh ialah raja kita. Inilah eksekutif. Kalau 3 lembaga ini bersatu, hasilnya dahsyat. Dia akan menyelamatkan kita. Nah, sekarang ini saya lagi bahas ayat ini dengan beberapa tokoh dan beberapa pemimpin. Ketika perdebatan tentang negara kita sedang kacau, saya bilang kembalikan kepada struktur republik. Bahwa sekarang di negara kita ini 3 lembaga ini jalan sendiri-sendiri, tidak bersatu. Legislatifnya duit terus urusannya. Sampai banggarnya badan negara DPR itu kan legislatif, kacau seperti itu. Eksekutifnya sibuk ngurusin partainya sendiri. Yudikatifnya lebih celaka. Saudara dengar, satu-satunya negara di dunia ini, ya, satu-satunya negara di dunia ini yang ada jaksa dan hakim duduk di kursi terdakwa itu cuma di Indonesia, saudara. Ngeri, saudara. Betul. Tidak ada negara lain jaksanya diadili hakim, jadi tidak cuma di Indonesia. Dan lebih konyol lagi, beberapa pakai nama Kristen. Betul tidak? Ketika orang kenal nama Gayus, itu ada di Alkitab. Coba bayangkan. Sirus Sinaga itu raja. Sirus, kok lupa Indonesianya? Sirus, raja siapa ini? Tolong saya. Bukan, Sinaga marganya itu Sirus itu nama Alkitab. Cyrus, bahasa Inggrisnya. Kores, aduh susah bener saya. Makasih Pak John. Sirus itu raja Kores itu di Alkitab. Masih ingat Hakim Esther yang dari Tangerang yang ikut menyelundupkan barang bukti narkoba? Diadili. Berapa hakim di Mahkamah Agung yang tertangkap? Hakim Surip itu Kristen, saudara, yang disogok oleh Atalia itu $600.000 itu hakim Kristen, saudara. Bisa bayangkan. Saya belajar politik lewat Alkitab ini. Negara itu seperti rumah.
Rumah itu harus punya tiang. Nah, tiang utama satu negara itu tiang yudikatif, keadilan. Nah, tiang ini sudah roboh sejak Mei 98. Jadi sebetulnya secara hukum politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah bubar sejak bulan Mei tahun 98. Sejak hari itu sampai hari ini, masalah bangsa kita nggak pernah selesai. Ngeri sekali. Karena 3 lembaga ini jalan sendiri-sendiri. Hebat bukan Alkitab itu. Saudara belajar fisika, belajar kimia, nggak usah dari buku lain. Buka kitab Ayub. Itu fisika kimianya luar biasa. Juga tentang antariksa, kitab Ayub, nulisan bintang-bintang yang baru dikenal oleh orang beberapa abad yang terakhir ini. Ternyata Alkitab kita itu literatur tertua tentang banyak penemuan. Hebat sekali. Nah, jadi begitu cara kita belajar firman. Biarkan dia menyatakan diri secara utuh. Jangan dibatasi oleh isme kita. Setuju saya katakan ini? Begitu kita pakai salah satu doktrin gereja, maka kebenaran yang lain gugur. Karena doktrin itu mencetak otak kita untuk tidak boleh keluar dari konteks doktrin. Maka itu firman Tuhan jadi sempit. Maaf, jangan tersinggung. Kenapa saya tidak disukai oleh banyak pendeta? Karena saya ngajar ini, saya itu nganjurkan orang Kristen nggak usah berjemaah di satu gereja saja, kelilinglah. Loh, kenapa? Dengar dulu, jangan tertawa dulu. Dengar, saya mau tanya dulu gini kepada saudara. Dengar ya. Saudara percaya atau tidak bahwa Bapa di surga tidak akan pernah memberikan, garis bawahi, tidak akan pernah memberikan seluruh kebenarannya hanya untuk satu kelompok? Jawab. Ya sudah. Kenapa tertawa? Maka kalau saudara cuma pergi ke satu gereja, saudara jadi kuper, sempit. Kelilinglah supaya kaya dengan firman. Karena kebenaran itu seperti pasal. Tahu permainan pasal? Tahun 83 saya masih di Jerman, saudara. Itu pertama kali di Indonesia, belum ada tahun itu. Saya pas ulang tahun, ada mahasiswa kasih saya hadiah, tapi hadiahnya nyiksa. Hadiah pasal lukisan Rembrandt yang night watch, yang gelap semuanya itu. Kepingnya 1.500 keping. Saya bilang, ini kamu ngasih hadiah atau ngasih kerjaan? Saya tinggal di Krakaustrasse nomor 2, kota Aachen di Jerman Barat waktu itu. Sampai saya bilang pada teman saya, tolong saya minta kamar ini jangan diganggu-ganggu, saya lagi buat gitu. Bisa gelar di lantai, habis 1.500 keping. 6 bulan gak jadi. Capek saya. Tapi itu ilustrasi bagus. Sampai saya balik Indonesia, hilang gak tahu kemana barang itu. Nah, jadi kalau kita bisa belajar dari banyak hamba Tuhan, dari banyak gereja, maka kita punya gambar yang utuh tentang kebenaran itu. Oh, yang satu begini. Oh, yang itu begini. Lengkap. Sampai hari ini saya masih terus belajar untuk mendengar, untuk membaca, supaya saya makin lengkap. Karena Tuhan tidak memberi hanya kepada satu kelompok, apalagi pada satu orang. Betul, saudara? Nah, masing-masing gereja kan punya batasan. Yang boleh khotbah di gerejanya sealiran dengan dia. Lebih celaka lagi itu. Makin sempit kita. Karena dibatasi. Maaf, jangan tersinggung. Kalau pendeta memberi alasan, nanti kamu bertumbuh biana. Sebenarnya bukan, itu masalah kolektor saja. Aduh, maaf saya. Bukan masalah yang lain. Jangan marah saya ngomong ini, saudara. Jadi inilah ketidakjujuran dan ketidakadilan di dalam gereja. Oke, saya lanjutkan sekarang ini supaya kita tahu. Lalu bagaimana anak-anak bertumbuh? Oke, anak-anak boleh ikutan sekolah minggu di mana? Tapi setelah dewasa mereka memilih sendiri juga. Betul? Nah, jadi banyak hal yang kita temukan di Alkitab itu hebat sekali. Yang dunia akan tahu.
Bayangkan Musa menulis 3.500 tahun yang lalu. Yang ini boleh dimakan, yang itu nggak boleh dimakan. Dulu belum ada dunia dokter tahu kenapa itu nggak boleh dimakan, kenapa ini boleh. Sekarang orang tahu semua. Jadi saudara, sekarang Roh Kudus yang membawa dunia sedikit demi sedikit mengakui ini kebenaran. Betul tidak? Bayangkan. Yang terjadi sekarang makin genap lewat Alkitab ini dan diteliti oleh manusia. Wah, saya bisa ngomong banyak tentang itu, oke. Tapi nggak ada waktu nanti. Saya kembali kepada konsep ini. Jadi pikiran kita ini penghalang utama kita bergaul dengan Bapa di surga. Maka itu kenapa Paulus menulis di Roma 12. Apa kita harus diperbarui? Roma 12 ayat 1 dan 2. Loh, saya sudah begini kok nggak jawab. Apa kita yang diperbarui? Logika kita, pikiran kita, budi kita perbarui itu dengan firman. Karena ada faham yang luar biasa dalam Alkitab ini. Selama orang-orang yang baru mau percaya Tuhan Yesus masih bertanya begini, dengarkan. Oke, kalau gitu saya ke gereja mana? Betul? Berapa kali kita bersaksi pada orang, menginjil, lalu mereka mau percaya, mereka bingung. Nah, selama manusia berdosa yang mau percaya Tuhan Yesus masih bertanya, kalau mau percaya aku ke gereja mana? Berarti gereja masih gagal total di dunia ini. Sebab gereja belum berhasil menyatakan Yesus yang utuh dan satu itu. Maka itu orang-orang itu masih bertanya, aku yang mana? Kira-kira ngerti nggak maksud perkataan ini? Itu merupakan kesedihan hati Tuhan. Mereka bingung mau yang mana. Kenapa sampai mereka bertanya seperti itu? Karena salah para pemimpin gereja yang bertengkar sampai hari ini nggak pernah selesai. Sehingga kita juga jadi bingung karenanya. Tapi hari ini kita di sini untuk belajar mengenal itu, supaya hanya kasih. Saudara, saya ingin sadarkan kepada saudara, satu-satunya buku di dunia ini yang menulis tentang kasih itu cuma 1 Korintus 13. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menulis what is love. Apa kasih itu? Tidak ada. Kalau cinta banyak. Di balapan ada, di klewer ada, Slamet Riyadi ada. Lagu-lagu tentang cinta, buku tentang cinta. Beethoven menulis tentang cinta. Bach menulis tentang cinta. Banyak. Kasih itu bukan cinta, dan cinta itu bukan kasih. Katakan amin. Beda. Alkitab membedakan itu. Maka itu dengar anak-anak muda, engkau pacaran tidak boleh pakai cinta. Cinta hanya boleh dipakai setelah menikah. Awas kamu. Kalau engkau pacaran pakai cinta, maka korban cinta pasti perempuan. Betul? Nggak ada korban cinta laki-laki. Bukan berarti laki mau saya nanya, awas. Dan itu betul. Korban cinta pasti perempuan. Yang saya heran kenapa perempuan kok makin banyak. Mau dikombali baju-baju itu. Ngerti kata itu? Jadi cinta itu bukan kasih. Di dalam cinta ada unsur seks. Bahasa Alkitabnya itulah eros. Dan itu hanya suami istri. Tapi waktu pacaran pakai kasih, sebab nggak ada seks, sehingga nggak ada yang dirugikan selama pacaran. Ketika suatu saat eros berhenti, maka itu kalau sudah tua nggak usah diobati, biar sudah. Katakan amin. Sudah tua kok macam-macam. Nah, bayangkan kalau sudah tua erosnya habis, terus ngapain nih 2 orang ini? Ngerti nggak pertanyaan saya? Terus ngapain? Nah, itu hebatnya kasih. Katakan amin, sudah. Itu hebatnya kasih. Maka itu ajari anak-anak muda untuk mengerti Alkitab, saudara, dengan konsep yang begini. Suatu hari cinta akan berhenti karena kita sudah tua. Tapi kasih kekal. Amin. Nah, semua manusia di dunia membutuhkan kasih.
Saudara pernah baca buku dari dunia anak-anak, dokter anak-anak? Dan itu sangat mengagumkan. Jangan dicoba, jangan. Tapi percaya saja itu pengetahuan. Bayi lahir sampai 3 bulan hanya diberi susu yang paling mahal, diberi vitamin yang paling bagus, diimunisasi paling hebat, disediakan ruangan yang sangat mewah, diberi pakaian-pakaian yang hebat. Tapi jangan pernah disentuh oleh tangan mamanya. 3 bulan dia mati, sudah. Kenapa? Kasih itu ada di jari-jari itu. Begitu kenapa kalau bayi begitu disentuh tangan mamanya langsung sumringah, semangat. Dan para ahli menemukan ketika tangan mama menyentuh tubuh bayi kulit itu, ada rangsangan listrik yang membuat sel-sel kulit saraf itu berkembang semuanya. Maka itu bayi bisa ceria sekali. Waktu saya baca itu luar biasa. Jadi sejak bayi butuh sentuhan, itulah kasih. Maka itu kalau kita menyatakan kasih, orang pasti langsung ngomong, itu pasti Kristen. Pernah nggak saudara punya pengalaman itu? Oh, ini pasti Kristen. Karena dunia mengakui Buddha bicara kebaikan. Nah, kebaikan bukan kasih. Beda lagi. Dari mana kita bisa tahu? Di 1 Korintus 13. Paulus berkata gini, ada orang yang membagi-bagikan hartanya tapi tanpa kasih. Saya terus terang bingung kalimat itu. Bagaimana bisa membagi-bagi harta kok tanpa kasih? Tidak mungkin. Nah, itulah kebaikan. Kenapa? Maaf. Siapa masih ingat kalau ada bencana? Datang rame-rame. Mau Supermi 200 syuting TV, bayar wartawan. Kurang ajar betul itu. Saya paling marah lihat begitu. Apa-apaan kamu itu? Loh, betul tidak, saudara? Mereka tuh nggak pernah mikir. Waktu bencana itu jangan dikasih Supermi. Ngerebusnya pakai uyuh. Loh, betul nggak? Kan nggak ada air. Mau pakai kencing rebus. Atau suruh ngeremusi mie kering itu. Oh, tak endi ngomong itu. Marah betul saya. Loh, betul tidak? Kasih susu, formula banyak-banyak, nggak ada air. Nah, ternyata ada banyak orang bisa berbuat baik tanpa kasih. Karena ingin dapat nama dan diperhatikan oleh orang lain. Hebat kasih itu. Maka itu kenapa Tuhan Yesus mengajak, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Kan lucu. Bagaimana ini? Artinya apa? Itulah kasih. Maka itu kalau di gereja ada orang kaya yang suka ngomel-ngomel, habis memberi, bendara lupa masukkan namanya. Nah, itulah tanpa kasih. Namanya minta dipasang di situ juga. Jadi terbukti bukan? Orang bisa berbuat baik tanpa kasih. Kalau kasih nggak butuh semuanya itu. Biar Tuhan yang tahu. Beda, saudara, beda. Maka itu mari kita temukan dalam hidup ini. Bagaimana dunia itu bisa mengenal kasih yang luar biasa itu. Bagian terakhir. Kita pulang praktekkan ini. Efesus pasal 3. Saya kagum pada firman ini. Awal 80-an, saudara. Saya dapat pewahyuan firman ini. Dan itu merubah seluruh konsep saya di dalam melayani. Mulai ayat 18. Efesus 3 mulai 18. Jadi satu-satunya faham. Karena kalau bicara pikiran pasti bicara faham. Maka satu-satunya faham yang boleh mempengaruhi otak kita adalah kasih. Katakan amin. Bukan yang lain. Di luar kasih kita pasti salah. Dan satu-satunya tulisan di seluruh dunia ini yang memberitahukan kita saya pakai bahasa Inggrisnya, maaf, who is love. Siapa kasih itu? Hanya 1 Yohanes 4 ayat 8. Betul? Papa kita itulah kasih. Jadi kalau kita mau menyatakan kasih, nggak usah bawa agama Kristen, nggak usah bawa kata Tuhan.
Kalau kita menyatakan kasih, itu pasti Yesus. Kok nggak amin? Karena nggak ada yang tentang kasih di dunia, cuma dia. Oke. Nah ini Paulus. Aku berdoa. Doanya apa? Supaya kita bagaimana? Bersama-sama dengan siapa? Dengan semua orang kudus ngapain? Dapat stop dulu. Ini yang kita perlu pelajari, saudara. Seringkali kita berdoa, bahkan hari-hari kita berdoa. Namanya Kristen, kok nggak berdoa ya? Apa ini? Jujur, apa yang kita doakan? Betul? Kenapa kita nggak pernah berdoa seperti perintah ini? Jujur, jawab pertanyaan saya. Menurut saudara, yang namanya orang Kristen, itu persentasinya berapa puluh persen mendoakan diri sendiri dan keluarganya, dan berapa persen mendoakan orang lain? Coba jawab. Ayo, masa lupa? Mau sering doa gitu kok lupa? Ayo, berapa persen yang pertama untuk diri sendiri dan keluarga? Ada 90% ngaku itu jujur, Tuhan mengampuni, daripada yang ngapusi orang lain ngomong. Bayangkan persentasinya kalau kita berdoa lebih banyak ke diri sendiri dan keluarga daripada doakan orang lain. Dan di sini kita belajar, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya siapa? Kasih Kristus. Ternyata saudara, untuk mengerti, supaya bisa mengenal, memahami kasih Kristus itu harus didoakan. Nggak bisa dikhotbahi, nggak bisa diajari, nggak bisa disuruh baca, didoakan. Pernah saudara dengar pendeta berdoa ini? Hampir nggak pernah. Karena rasanya kasih aku sudah tahu, Yesus mati toh. Kan cuma begitu kita sebut. Tapi ternyata saudara, kita kan lihat dari firman ini. Dan saya minta masing-masing kita jujur, rendah hati, mengaku. Setelah kita ketahui ada 3 hal yang Paulus tulis, tanya pada diri masing-masing, aku di nomor berapa dari 3 fase ini? Yang pertama, Paulus menggunakan kata kerja memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan masih didoakan, walaupun gak ada kata berdoa, tapi masih konteks yang sama. Dan aku berdoa supaya kamu dapat mengenal kasih itu. Saya terharu. Mengapa Rasul Paulus menggunakan 2 kata yang berbeda? Yang pertama memahami, yang kedua mengenali. Ayo jawab, apa bedanya memahami dan mengenali? Ayo cepat. Memahami itu bagaimana? Mengerti, cuma sebatas pikiran, betul. Kalau mengenali, sudah merasakan, mengalami sudah. Bayangkan, mengapa harus didoakan barang ini? Toh kita sudah sering dengar. Nah ini masalahnya. Sering dengar tentang kasih, sering baca tentang kasih, sering membicarakan tentang kasih, belum tentu kita mengasihi. Betul tidak? Bukan menghakimi, tapi ini fakta. Mengapa untuk mengenali kasih itu saja harus didoakan? Karena lihat kalimat berikut ini. Sekalipun kasih itu bagaimana? Nah ini masalahnya. Kasih itu melampaui segala apa? Pengetahuan. Nah saya minta saudara jawab jujur. Kalau ada sesuatu yang kriterianya melampaui segala pengetahuan, berarti bisa dipelajari tidak? Nah ini masalahnya. Kasih itu nggak bisa dipelajari.
Kasih itu nggak bisa diomongkan, dibicarakan, didiskusikan, tidak bisa. Sebab kasih itu harus dialami, dirasakan. Dan hebatnya kasih, saya minta saudara catat kata-kata ini. Begitu kasih itu bekerja, ingat kasih cuma satu, tidak ada yang lain. Begitu kasih itu bekerja, maka orang yang punya barang itu pasti membagikannya pada orang lain. Itu dahsyat. Oh, saudara nggak amin berarti nggak ngerti. Pantesan nggak ngerti dari dulu. Maka itu kenapa masih banyak orang Kristen pelit? Karena cuma sekedar mengetahui kasih, mendengar tentang kasih, tapi belum mengalami. Betul? Contohnya aja. Begitu kita mendengar kata kasih, muncul apa di benak kita? Memberi. Betul tidak? Kasih itu pasti memberi. 4 November, saudara. Saya masih ingat. Anak saya di Makassar telepon. Pak, saya harus buat apa? Dia ada di pompa bensin. Dia lagi isi bensin. Bapak-bapak yang melayani dia itu wajahnya begitu menyedihkan. Sampai dia bilang pada saya nggak pernah lihat Pak, ada orang sesusah itu. Sampai saya itu nggak tahan. Terus saya mau pulang, hati saya tergerak. Saya parkir dulu. Kebetulan pompa bensin agak sepi. Saya balik. Saya tanya dia, Pak kena apa? Nangis. Anak saya sakit. Sakit apa? Tidak tahu. Kakinya bengkak, perutnya bengkak, mukanya bengkak. Nggak punya uang. Terus dia cerita gini. Adiknya meninggal karena leukemia. Laki, ini anak laki. Kami nggak punya uang. Saya tunggu mati saja. Adiknya itu meninggal September 2010. Ini 2010. Kakaknya meninggal April 2010. Karena AIDS, karena dia narkoba. Anak bapak berapa? 3. Mati berapa tadi? 2, tinggal 1. Itu yang buat dia nggak tahan. Saya buat apa? Dia bilang, cepat bawa ke dokter. Saya bilang begitu. Dokter mana? Gimana bapak tahu bapak di Papua? Kamu yang orang Makassar. Tapi bisa pesan ini. Kalau sampai dokter itu, setelah didiagnosa, kamu telepon papa. Papa akan ngomong sesuatu pada dokter itu. Saya tunggu hampir 3 jam, saudara. Baru telepon bunyi. Ternyata dokter Jaya Konli. Jaya Konli? Tahu nggak? Tony, di depan Gor Cendrawasih. Saya nggak tahu. Jaya Konli kalau saya namanya. Begitu saya telepon dokter itu, saya kenalkan saya pendeta. Saya bilang, dok saya nggak kenal pasien ini. Sakit apa dok? Dokter bilang, Pak Pendeta, 30 menit terlambat dia out, pakai kata itu. Kami tidak tahu karena harus diperiksa teliti. Tapi kelihatan liver bengkak, jantung bengkak, paru-paru bengkak, dan bermasalah besar. Saya mendengar itu, saya berkata ini, dengar perkataan saya. Dok, rawat dia seperti anak dokter sendiri. Dan saya minta jangan beri obat generik dok. Orang ini belum Kristen keluarga ini. Jangan beri obat generik. Berapapun saya akan bayar. Karena saya bisa merasakan kalau saya jadi orang tua. Anak 3 sudah mati, 2 tinggal 1. Dia harus pindah 4 rumah sakit saudara untuk pemeriksaan. Ternyata sudah terlalu parah. Anak ini narkoba juga. Perawatan bulan keberapa? Saya tuh telepon dok. Kenapa enggak dites AIDS? Saya tanya begitu. Dokter Jaikun itu berhikmat betul. Pak Pendeta, saya enggak akan lakukan itu. Kenapa? Saya enggak sampai hati. Kalau sampai hasil tesnya benar, bagaimana hancurnya hati orang tua? Karena anak pertama sudah mati gara-gara itu. Jadi lebih baik tunggu dia sehat dulu. Setiap minggu jutaan saudara, karena saya minta yang terbaik. Saya itu berusaha untuk telepon. Istri saya juga berusaha telepon, tapi nggak ada suara. Ini anak nggak bisa bersuara, terlalu lemah. Bayangkan sampai begitu parahnya. Jadi kalau ngomong cuma tapi dia tuh mau ngomong.
Saudara, 28 Januari 2011, jam 3 pagi handphone saya berbunyi. Ibunya menjerit, "Pak Pendeta, dia meninggal." Aduh, saudara, hati saya hancur. Itu betul-betul kami dua bisa seperti kehilangan anak sendiri. Nah, saya itu nyeselnya selama dia dirawat dari 4 November sampai 28 Januari, saya itu sibuk sekali. Saya itu pengen jenguk. Ibunya itu berkali-kali bilang, "Pak, dia minta ketemu Papa." Aduh, saya nyesal sekali. Dokter sudah berusaha. Suara sekian puluh juta saya keluarkan. Saya nggak pernah kenal keluarga itu. Tapi itu jadi kesaksian buat tetangga-tetangga, saudara. Itu sungguh ajaib Tuhan. Maka itu, kalau ada kasih, nggak mungkin kita nggak akan ingat orang lain. Maka itu harus saya bisa cerita banyak. Tanggal 17 Juni, dalam satu acara penamatan anak-anak SD di satu sekolah, saya diundang. Kalau kepala sekolahnya kenal saya memberi motivasi anak-anak itu untuk mereka nanti lanjutkan ke SMP dengan dorongan-dorongan itu. Nah, di baris kedua ada satu anak yang selama saya mau mengajar memberikan motivasi, dia tertunduk, nggak konsentrasi sama sekali. Saya gelisah melihat anak ini. Kenapa dia ini ada sesuatu pasti. Tapi saya nggak bisa berhenti. Saya pun nggak mau mempermalukan dia di depan teman-temannya. Selesai, saya serahkan kepada kepala sekolah, tapi saya beri tanda. Anak itu saya mau bicara. Kepala sekolah berdiri, memberikan penjelasan lagi. Pulang. Terus dia tanya, "Kenapa, Pak?" "Enggak tahu, hati saya itu luar biasa dengan anak ini. Saya mau tolong dia." "Oh, betul. 2 bulan yang lalu ibunya datang ke sekolah, berkata nanti kalau anak saya ini lulus dia nggak bisa sekolah lagi." "Kenapa?" "Bapaknya tukang ojek, ibunya cuma tukang cuci pakaian tetangga-tetangga, dan itu anak tunggal. Bapaknya lari, kami nggak dapat kabar." "Lari bagaimana?" Kepala sekolah nggak tahu. Ya udah. Nah, ternyata ketika anak ini harus hadir untuk mendengarkan motivasi buat masuk SMP, dia kan nggak perlu dengarkan, mereka nggak bisa sekolah. Bukan orang Kristen. Saudara, saya akhirnya peluk anak itu. Namanya Robi. Bilang, "Rob, mulai hari ini aku bapakmu. Kamu harus sekolah. Dan Papa akan sekolahkan kamu sampai perguruan tinggi. Kalau kamu bisa master, Papa akan teruskan kamu jadi master. Ayo sekarang antar Bapak pulang ketemu ibumu." Anak kecil 6 SD, kelihatan malu-malu. Sampai rumah, ternyata saya ketemu orang yang bukan Kristen. Seperti itu, ceria. Kalau istilah ilmu jiwa itu sanguin betul-betul. Dalam kondisi itu bisa ceria, tertawa. Saya bilang, "Bu, pokoknya semua biaya dia, saya biayai." Akhirnya dia masuk SMP. Akhir Juli, saya berusaha ke kota itu lagi untuk mau lihat anak ini. Dan dia sudah di SMP. Saya belikan dia handphone supaya dia bisa kontak dengan saya. Saya nggak pernah ngomong Tuhan, nggak pernah ngomong agama. Tapi kalau saya ke kota itu, saya kebaktian, dia pasti ikut. Karena anak kan ikut bapaknya, bukan? Tanpa saya ngomong apa-apa. Ibunya saya belum berhasil untuk ngajak, urusan nanti. Saya mau buktikan, mungkin ibunya ngelihat sampai kapan tak hanya nyekolahkan. Wajar bukan orang berpikir seperti itu. Maka itu saudara, kalau kasih itu sudah kita alami, karena kita kenal, karena didoakan, maka kasih itu akan keluar lewat hidup kita. Yang ketiga, Paulus pakai kata ini. Masih ayat 19. Aku berdoa. Doa lagi. Apa kata kerja ketiga? Supaya kita diapakan? Cepat lihat Alkitab saudara. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Dia berdoa supaya kita memahami. Kalau toh sudah didengar doanya, ternyata belum cukup hanya memahami kasih itu, yang betapa lebar, tinggi, panjang dalamnya. Dia berdoa lagi supaya kita mengenal. Ternyata belum cukup hanya mengenali kasih itu saja. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan kasih itu. Kemarin siang saya kirim uang
ke seorang anak di IPB di Bogor. Dia anak yatim piatu, saudara. Dia ngambil doktor S3 di IPB. Jurusan toksikologi, racun-racun laut. Anak ini saya temukan tahun 96. Dalam keadaan yang hancur hidupnya. Anak tunggal dari satu janda yang dia nggak tahu siapa bapak. Akhirnya saya ajak dia ke rumah ibunya. Saya cerita. Itu baru lulus SMA. Ketika saya masuk rumahnya, lantainya aja dari tanah. Dindingnya dari bambu. Lulus S1, dia ngambil Marine Science, teknologi kelautan di Samuel Ratulangi, Manado. Dia di wisuda tanggal 20 Desember tahun 2000, maaf. Saya ditelepon oleh dosennya, salah satu dosennya. Anak bapak dapat beasiswa S2 ke Perancis. Hah? Kok bisa? Saya tanya dia, kenapa pak? Lalu dia ceritakan, memang waktu dia membuat skripsi, saudara, dia itu milihnya Laut Nabire. Karena kami tinggal di Nabire. Nah saya protes, jangan di sini nak. Biayanya mahal, bolak-balik Nabire Manado itu. Apalagi waktu itu belum ada pesawat, terus naik kapal. Kapal 3 malam baru sampai. Anak ini ngotot. Nah akhirnya saya gini, oke, apa motivasimu meneliti Laut Nabire? Yang buat istri saya kaget, dia ngomong gini, kan papa mama tinggal di sini. Saya harus tahu laut ini racunnya apa saja. Buat saya kaget. Bukan anak kandung. Kami nggak punya anak kandung, saudara. Nah, gara-gara dia meneliti Laut Papua, Laut Nabire itu Teluk Cendrawasih, Perancis itu negara yang sangat perhatian dengan iklim. Waktu itu belum ada istilah global warming. Tapi Perancis menemukan hanya ada 4 lokasi laut di dunia ini yang harus dijaga. Kalau ini hancur, dunia kiamat. Nah, salah satu Teluk Cendrawasih itu. Nah, dosennya ini lulusan Perancis. Maka Perancis minta kepada dia, kalau ada yang meneliti laut itu, beritahukan kami. Dan skripsinya dibawa ke sana dan dia dapat beasiswa. 22 Januari 2002, saya antar anak ini ke Eropa pertama kali. Saya carikan tempat kos asrama. Dia belajar bahasa Perancis. Januari 2002 belajar bahasa Perancis. Agustus 2002 dia lulus bahasa Perancis, langsung ngambil S2. Dia lulus dengan cepat. Sekarang fasih bahasa Perancis. Dia meneliti di Laut Mediterania. Dia ambil kuliah di Perpignan, itu perbatasan dengan Spanyol. Selama dia kuliah, saya rajin kunjungi dia. Saudara, belum dia lulus S2, ibunya meninggal. Waktu dia mau berangkat ke Perancis, 3 kepala desa datang. Karena 3 kampung itu bangga, belum pernah ada penduduk kampung itu yang keluar negeri, apalagi sekolah. Dan ini anak pertama. Saya diminta hadir untuk memberi sambutan. Dari 3 kepala desa itu ngomong luar biasa. Sekarang dia S3-nya nggak mau di sana lagi. Saya tanya, kenapa pada dapat beasiswa? Saya bilang enggak. Dia bilang, saya mau neliti laut Indonesia, bukan Mediterania. Kemarin saya bayar dia 15 juta untuk SPP-nya. Dan hampir selesai doktornya. Saya cuma cerita, saudara, bagi kemuliaan Tuhan semuanya. Saya nyekolahkan anak orang itu dari tahun 81. Kalau saya hitung, saya nggak berani hitung jumlahnya. Juga lupa, juga takut Tuhan. Saya nggak mau, biar Tuhan yang tahu. Saya sudah meluluskan, waktu itu sebelum menikah, sampai hari ini. Karena tiap tahun pasti tambah terus yang sekolah. S1, S2, S3, terus tiap tahun. Saya sudah meluluskan kira-kira 300 sekian puluh S1. Saudara. Saya sudah meluluskan 39 master. 4 doktor. Dokter terakhir lulus tanggal 20, di wisuda 27 September yang lalu. Anak Dayak dari suku Kenyah. Dari satu pedalaman namanya Longpujungan. Saya sering ke kampung. Dan dia adalah doktor pertama untuk kampung itu. Nah, saya bangga sekali. Saya sudah meluluskan kira-kira 14 dokter. 2 spesialis. Saya akan terus bergerak. Sampai Tuhan berkata berhenti. Kasih itu gak pernah habis untuk dibagi. Dan yang saya sekolahkan bukan cuma anak Kristen. Pokoknya anak orang. Apa saja, mau sukunya, agamanya, saya tidak peduli. Orang Kudus bilang apa, saya lakukan. Dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka itu, maaf saya cerita bagi yang belum tahu.
Kenapa saya bersama istri bisa mendirikan sekolah-sekolah gratis sampai hari ini? Karena jadi guru dan dosen ya anak-anak itu tadi. Nggak mungkin mereka minta bayaran bapaknya, saya tonjok dia. Hebat bukan Tuhan itu? Jadi nyekolahkan mereka, saya bisa buka sekolah. Maka itu ketika film Laskar Pelangi muncul, saya telepon semua kepala sekolah, kepala yayasan pendidikan Kristen yang saya kenal. Film Laskar Pelangi itu melempar tai ke muka Yesus. Loh betul tidak? Karena begitu kita mendengar sekolah Kristen Katolik, muncul kata apa pertama? Mahal. Islam bisa buat sekolah gratis seperti ini. Kenapa gereja nggak bisa? Karena kita belum mengalami kasih itu. Kita baru bicara atau wacana kasih. Ngeri. Sekian puluh sekolah gratis sudah didirikan di beberapa provinsi di Indonesia. Anak-anak itu yang jadi guru. Bersama dengan semua teman-teman yang ikut menunjang sekolah itu sampai hari ini. Dan itu luar biasa. Nah, saya teruskan. Apa artinya dipenuhi? Begini logikanya. Apa bedanya menyelam dan kelelep? Tenggelam. Cepat jawab. Apa bedanya orang menyelam, diving, dengan sinking, tenggelam? Cepat, bedanya apa? Jangan lama-lama. Kalau berenang, kalau menyelam bisa naik lagi, betul. Kalau kelelep mati. Kenapa mati? Apanya? Sesak nafas. Karena airnya masuk ke dalam. Nah, begini logika ilustrasi ayat ini, saudara. Saudara dengarkan. Ternyata selama ini 99,sekian% baik pendeta maupun orang Kristen baru menyelam di dalam kasih. Kira-kira ya atau tidak? Kalau kita di gereja merasakan hadirat Tuhan, merinding, kesetrum aku, hadirat Tuhan luar biasa. Nah itu baru menyelam. Nikmati. Kan orang menyelam gitu bukan? Sambil pakai oksigen itu, bagus ini alam bawah laut. Bosen kawar lagi, jalan-jalan. Nanti tunggu kebaktian berikut, nyelam lagi, menikmati lagi hadirat Tuhan. Basah roh, nyanyi, wah mukanya miring-miring, nangis, sudahlah kayak apa saya nggak tahu. Tapi air itu belum pernah masuk ke hidupnya, betul? Masih wacana di luar saja. Maka itu kita belum berani memberi untuk orang-orang itu. Kalau untuk diri sendiri, keluar banyak. Tapi kalau untuk Tuhan hitungnya. Maaf ya saya persingkat. Arti kata kita dipenuhi. Sampai didoakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi oleh kasih itu. Oke, saya tanya begini. Siapa masih ingat satu-satunya kelompok orang yang Tuhan Yesus katakan susah masuk surga? Itu siapa? Nih, itu saya. Itu jangan pingin kaya, susah masuk surga. Medeni itu sungguh-sungguh. Saya tuh bingung. Yesus nggak berkata maling susah masuk surga, pezina enggak, aneh bukan? Yang susah itu wong sugih. Nah ini alasannya. Saya sebutkan 21. Begini. Kalau ada orang kaya ke dokter membawa salah satu anggota keluarganya, dan bersamaan ada orang miskin juga ke dokter bawa anggota keluarganya. Ketika didiagnosa penyakitnya sama-sama berat, kanker stadium 4. Nah, yang lebih berharap Tuhan yang mana? Nah, itu masalahnya sama surganya itu di situ. Yang kaya begitu vonis kanker, Singapura. Betul? Maka itu jangan pingin kaya, susah masuk surga. Karena harapannya itu yang beda. Nah, bagaimana supaya yang kaya enggak masuk neraka? Dengarkan. Kalau ada orang sakit lagi yang bukan hubungan saudara dan keluarga, bawakan orang itu ke Singapura juga. Lagi itu, jawabnya stroke langsung.
Maaf ya saya marah. Nah itulah baru menyelam di dalam kasih. Belum penuh kasih itu, karena masih hitung-hitungan. Kalau kita dipenuhi dalam kasih, saudara, apa yang aku makan, dia harus ikut makan. Begitu tolongnya para gembala. Salah satu meriksa jemaat adalah begini. Kalau ada majikan Kristen, orang Surabaya pun istilah Kristen nekek, itu artinya Kristen yang sudah ngoyot puluhan tahun Kristen. Tapi kalau punya pembantu, beras yang dia makan dan membantu makan itu beda. Lauk yang dimakan majikan dan makan pembantu beda. Nah itu belum Kristen. Percuma ke gereja, percuma jadi majelis. Sama-sama orang kok dibeda-bedakan. Nah, sing medit stroke itu dengar ini. Maaf saudara, benar banyak gereja nggak benar ngajarnya. Kalau saudara bisa makan di restoran hanya 3 orang aja 600.000. Suatu kali ajak orang-orang miskin ke restoran yang sama. Nah, pura-pura budak. Maaf, saudara, itu kasih. Betul? Itu kasih. Kita nggak akan tahan untuk egois kalau ada kasih itu. Saya ini sudah 5 kali ke Israel dan semua dibayari. Prinsip saya, tiap kali saya dibayari orang kemana saja, saya harus ajak orang lain saya bisa bayari. Nanti tanggal 13 November diajak lagi. Kami suami istri dibayari. Saya sudah 2 dapat rekan pendeta yang saya bayari juga. Saya nggak mau pergi berkat sendiri, saya akan ingin orang lain pun bisa menikmati. Itu kasih, saudara. Kalau saudara belum kenal, saya beritahu. Mungkin saya ini pendeta yang unik, hobinya beli rumah, bukan beli mobil. Saya itu nggak pernah beli mobil sampai hari ini. Padahal saya mampu, bukan saya sombong. Kenapa saya nggak mempunyai mobil pribadi? Saya senang naik angkot sampai hari ini, saudara. Supaya saya bisa ketemu orang-orang itu. Sampai hari ini saya nggak pernah mau beli mobil. Maka itu saya nggak bisa nyetir sampai hari ini. Serius. Saya tuh senang naik angkot. Saya ini kalau di kota pelayanan ada tukang becak, saya akan naik becak. Saya hobinya naik becak keliling, nggak ada tujuan kalau nggak ada pelayanan. Saya cuma mau ngajak ngomong mereka. Stop sampai sana, saya tukar becak lain lagi. Saya cuma mau cerita. Ada kehidupan, ada yang luar biasa. Nggak usah ngomong agama. Kalau mereka belum makan, saya ajak makan. Saya kalau makan di restoran, lalu ada pengamen, saya ajak makan pengamen itu. Belum lama bulan Mei yang lalu, ada 2 pengusaha urusan bisnis dengan saya ke perusahaan anak saya di daerah Kuningan di Jakarta. Lalu salah satu ngajak makan. Nah saya tahu daerah itu sulit untuk makan bagus, harus agak jauh. Tapi ada anak saya bilang ngemper. Ya bukan kaki 5, tapi ada rumah tapi kecil itu sate enak, gulai enak. Ya udah kami pergi. Ini pakai dasi semua itu mereka. Saya tetap hatian, saya nggak mau pakai dasi dari itu. Panas maka pakai kipas angin. Baru pesan makan, pengamen pertama genjreng. Saya bilang sudah makan belum? Gitu. Oh pas itu belum makan. Kamu duduk, kamu pesan makan.